Ternyata 5 hal simpel ini bikin brand kalian nggak pernah berkembang. Coba deh jujur, siapa di antara kalian sekarang nih yang lagi nonton yang pengen sukses lewat jualan atau bangun brand, ngerasa bikin brand baru itu susah, bikin brand baru itu nggak gampang, dan ternyata ya memang faktanya lebih banyak brand baru yang berguguran dibandingin kalau misalnya kalian jualan reselleran. Ya reselleran enaknya adalah kita bisa dapetin brand yang memang udah punya nama kan, lebih gampang gitu. Kecuali kalau misalnya salah, kejebak, lu nyetok barang dari brandnya yang tanda kutip ya agak abal-abal, susah juga keluar barangnya. Nah, di video kali ini gue mau bahas nih, ternyata ada 5 hal yang bikin jualan online kalian tuh stuck. Itu jualan online kalian tuh nggak ada kemana-mana, dan ternyata ini kita sering lakuin kok tanpa kita sadarin, dan ini bikin marketing kalian payah. Oke, jadi udah siap? Nah, poin pertama adalah ketika lu bikin brand, kalian nggak punya goal yang jelas. Goal yang jelas tuh maksudnya gimana sih? Jadi kayak gini, lu ketika bikin brand nih, tahu nggak tujuan bikin brand ini apa? Apakah bikin brand itu biar keren-kerenan, biar kerasa jadi business owner, biar punya kayaknya brand owner, atau jadi founder, atau anything gitu kan? Atau misalnya sama kalian tuh punya tujuan yang jelas kayak, oke, gue mau bikin produk ini buat bantuin orang-orang yang tadinya, misalnya nih nggak bisa, buat orang-orang yang tadinya nggak percaya diri, jadi percaya diri dengan baju yang bla 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 gitu loh. Misalnya itu adalah salah satu contoh yang bisa misalnya gue bilang alasan dibalik goalnya itu. Nah, dengan kita punya alasan, kita punya goal, kita tahu nih goalnya adalah bantuin orang. Jadi kalau laku atau apa itu adalah bonus tambahan. Dapat duit itu bonus tambahan. Meskipun memang yang namanya bisnis yang harus cari duit sih. Kalau lu nggak cari duit juga bisnisnya mati ya. Tapi maksudnya adalah poinnya adalah punya goal dengan benar-benar jelas kalau brand ini tuh tujuannya dibuat bikin apa, buat bantuin siapa, tahun pertama bakal kayak gimana, tahun kedua kayak gimana, tahun ketiga kayak gimana. Jadi ketika misalnya kalian ngejalanin prosesnya, bikin brand atau bikin bisnis, itu nggak akan stres-stres amat, itu nggak akan pusing-pusing amat, karena kita udah dipetain dari awal. Nah, memang hal ini biasanya jarang banget dilakuin sama pebisnis awal. Kenapa? Ya belum kepikiran kan, belum ada pengalaman kan. Ya it's okay, makanya gue kasih tahu yang pertama. Jadi lu punyalah goal dengan jelas, karena kalau lu nggak punya goal dengan jelas ya itu bakal susah. Apalagi nanti ketika marketing, ketika kita lagi proses jualan, ketika kita lagi mencoba memasarkan produk, itu mahal. Jadi harus tahu nih goalnya apa gitu loh. Jangan sampai goalnya ya, gue pengen punya banyak follower, gue pengen laku, gue pengen begini, gue pengen, yang aslinya susah banget buat dilakuin. Jadi fokus satu macam. Nah, yang kedua adalah kalian ya riset. Riset tuh apa sih? Riset tuh artinya ya gini, kalian harus tahu nih ketika kita mau, contoh tadi gue bilang, ketika kita bikin produk baju, misalnya gue mau bikin baju ini buat bantuin siapa, buat mendapatkan sesuatu X. Nah, pertanyaannya adalah, apakah siapanya ini memang mau X? Contoh, gue mau bantuin orang-orang, anak muda biar tampil lebih pede. Emang anak mudanya mau pede? Nah, kalau mereka nggak mau pede, apa yang kita lakuin kan salah, bener nggak? Gitu, bener nggak? Apapun yang kalian tawarin, ketika kita mau jualan, sehebat apapun kalian jualan, sehebat apapun kalian promosi, sehebat apapun kalian bikin konten, itu nggak ada gunanya kalau memang konten itu nggak diminati. Maka dari itu, poin kedua ini penting juga. Jadi lu harus riset, lihat siapa market lu, mereka mau nggak sih? Atau jangan-jangan mereka nggak mau. Kalau mereka nggak mau ya ngapain dipaksa gitu, susah maksanya. Mendingan buat sesuatu yang memang orang lagi cari gitu. Nah, jadi poin kedua itu tadi, jadi harus riset, harus tahu kita mau ke siapa, ngomongnya kayak gimana, mereka mau atau enggak, mereka butuh apa enggak. Karena dengan mereka tahu mereka butuh, itu mereka bakal beli, bahkan nggak perlu kalian suruh. Kebayang ya? Enak banget kan, suruh beli tanpa nggak perlu disuruh. Nah, selain itu, yang di riset tuh apa sih? Di riset tuh banyak, misalnya dari marketnya, kompetitornya, pasarnya masih ada atau enggak, jangan-jangan pasarnya dikit, lawannya berat apa enggak, jangan-jangan lawannya berat banget dan nggak mungkin dilawan. Ya kalau berat banget nggak mungkin dilawan, ngapain lu terjun, bener nggak? Udah aja mundur gitu ya. Nah, poin ketiga itu adalah kalian nggak punya unique value proposition. Nah, value proposition ini bakal muncul, ada yang sebut USPV, ada yang sebut USP, sama aja, unique value proposition atau unique selling proposition. Ini adalah keunikan dari produk kita, yang apa sih yang kita tonjolin ke kompetitor sehingga mereka mau beli produk kita gitu. Nah, kalau kita punya unique value proposition yang tepat, itu saja lebih gampang buat jualan. Tapi balik lagi, UVP-nya atau USP-nya dibutuhkan apa enggak. Makanya tadi kan poin 2 gue bilang penting banget ya setelah nggak punya goal. Bener ya? Nah, itu adalah kesalahan juga yang dimana banyak banget seller yang gue ngobrol, mau di berbagai kelasnya, mau di event gitu. Kita sering banget ngobrol sama banyak teman-teman business owner yang mereka tuh ketika ditanya, USP lu apa? Gitu ya. Terus mereka kayak, oke, barang gua yang penting bagus, ceritanya rapi, kalau fashion ya, terus stoknya banyak, terus ya kita bisa ngikutin desain terkini sih gitu. Jadi kayak itu tuh kayak, oh oke, barang lu kayaknya pasar banget ya
barang lu banget ya, barang lu kayaknya ini ya. Terus saya bilang, ya memang semua orang juga jualan gitu, bedanya apa? Nah, ketika itu lu nggak ngerti, ya susah dong buat bikin satu brand yang kuat. Makanya perlulah punya USP atau unique value proposition gitu ya. Nah, dari sini kita bakal masuk ke langkah keempat yang nggak disadari juga, yaitu storytelling. Ceritakan cerita yang menjual. Nah, masalahnya gimana mau bikin storytelling kalau goalnya kagak ada, kagak di riset, kagak punya value. Cerita apa yang mau diceritain? Nah, kan jadi susah kan? Maka dari itulah bagusnya adalah yang tadi. Jadi udah dibikin dulu nih, punya value-nya. Jadi enak buat ceritanya. Oh, ternyata produk ini membantu kita dari A menjadi B. Ternyata dengan produk ini kita bakal lebih membantu. Ternyata produk itu bagus banget loh, hasilnya adalah begini. Nah, itu poin keempat bakal jadi sangat mudah sekali buat dilakukan. Nah, terakhir poin kelima adalah kalau udah punya storytelling, bikinlah storytelling itu jadi visual. Visual tuh gimana sih? Sadar nggak sih ketika sekarang orang tuh promosi semua pasti lewat media, lewat digital, bahkan kalaupun kalian bikin offline, semua tuh pakai desain, bener nggak? Nah, desain yang bagus gimana? Desain yang bagus yang punya cerita, cerita yang bagus yang punya value yang bagus yang sudah di riset. Nah, bisa risetnya berjalan kalau punya goal. Jadi itu tadi 5 hal penting yang sebenarnya nggak boleh dilewatin kalau kalian mau punya 1 juta pembeli. Ya, oke? Sekarang gini, gue mau tanya dari 5 ini, mana sob yang belum pernah kalian lakukan? Coba ngaku di komen.